Kenapa merinding? Ternyata gubuk itu kosong dan sama sekali tidak ada penghuninya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua. Di kesempatan ini gue berharap kalian semua sehat selalu pastinya, dan sesulit apapun harus tetap fokus, karena dengan fokus insya Allah rezeki di depan mata akan selalu menghampiri kita. Amin. Oke, jadi di sini gue gini ya teman-teman, gue mau bukan mereview sih, tapi lebih menceritakan ke sebuah tempat. Jadi tempat ini memang ada potensi sih, kalau menurut gue ada sebuah potensi wisata di situ. Ada di antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Katibung dan Kecamatan Merbau Mataram. Tapi di sini harus diakui kalau segi tempatnya sangat bagus sekali, sangat indah. Penasaran tempat apa? Ya, air terjun. Tapi air terjun ini jangan salah sangka ya teman-teman. Di balik keindahannya menyimpan sesuatu misteri yang percaya tidak percaya tapi harus percaya, karena memang ini real terjadi. Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Untuk sampai ke tempat ini kita harus berjalan kaki kurang lebih sejauh 3 km, dan kita harus menuruni bukit-bukit terjal yang memang belum ada akses jalan untuk menuju ke air terjun ini. Dan ini ada dua alternatif, bisa dari atas perkampungan yang di Kecamatan Merbau Mataram, kemudian ada juga yang dari Kecamatan Katibung, dari Dusun Gotong Royong yang berdekatan dengan Taman Hiburan Rakyat Pantai Pasir Putih. Jadi air terjun ini dinamakan atau lebih dikenal dengan nama Curug Tilu, yaitu air terjun yang bersusun 3. Seperti yang gua bahas di awal, bahwa air terjun ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih. Kemudian dengan undak ataupun susun 3 dari air terjun ini menambah nilai pemandangan alam yang sempurna. Ada sebuah cerita, ada sekumpulan ataupun ada rombongan anak-anak pelajar yang datang berkunjung ke tempat ini, dan di situ terjadi kesurupan. Entah apa yang mereka lakukan, itu kesurupan, sehingga membuat salah satu tokoh agama di sebuah kampung namanya Dusun Karangsari, seorang ustadz yang bernama Bapak Madoni, harus melakukan terapi ataupun penyembuhan untuk siswa-siswa yang kesurupan, dan itu memakan waktu yang sangat lama. Dan kesurupan ini bukan hanya terjadi pada siswa itu saja, orang yang ikut membantu pun sampai ikut kesurupan. Kemudian ada lagi cerita yang sempat menggemparkan juga. Jadi di atas air terjun ini kan ya ada kebun yang dikelola oleh petani, dan dia mendirikan gubuk di atas air terjun ini. Ya walaupun jaraknya lumayan jauh ya, akan tetapi suatu hal yang aneh terjadi. Jadi tepat sebelum maghrib, waktu itu kejadiannya di antara tahun 2008 kurang lebihnya. Anaknya ini masih berumur kurang lebih 2,5 tahun. Nah, kejadiannya sebelum maghrib, si ibunya ini merasa kehilangan anaknya kemana. Sementara di lokasi gubuk tersebut memang jauh kemana-mana ya, sangat jauh sekali. Tidak punya tetangga, tidak punya teman. Ya memang mereka mendirikan rumah untuk mereka sendiri, bukan rumah ya, gubuk. Jadi anaknya hilang. Nah kemudian mereka melakukan pencarian kemana-mana, sama sekali tidak menemukan dan tidak ditemukan. Sampai akhirnya tepat jam 11 malam, setelah melalui pencarian dan dibantu oleh warga sekitar, dia meminta tolong ke perkampungan terdekat, namanya Kampung Sinar Agung, dilakukan pencarian dan akhirnya ditemukan. Dan teman-teman tahu ditemukannya di mana? Tepat di air terjun. Dan kalau kita secara logika, anak kecil umur 2,5 tahun dengan kondisi rumah ataupun gubuk kebun dia ini untuk turun ke bawah ke air terjun itu, akses jalan juga tidak ada. Kemudian dengan curamnya tebing yang ada itu, secara logika tidak mungkin seorang anak kecil mampu menuruni tebing yang sangat curam itu untuk bisa dilalui. Nah ini yang buat gua terus terang merinding ya. Nah, kemudian ada lagi satu cerita yang
diceritakan oleh orang-orang tua terdahulu, itu kejadiannya berdekatan dengan Curug Tilu itu ataupun Curug Tiga itu sendiri. Jadi antara tahun 70-an di situ ada sebuah perkebunan. Kalau zaman dulu itu kan di antara tahun 70 dan 80 itu kan setiap kebun ataupun ladang itu rata-rata cengkeh. Nah, di situ ada juga kebun yang ada gubuknya, kemudian ditanamin cengkeh. Ada seorang warga yang dari arah Pasir Putih itu harus menanjak, mau pulang ke kampungnya itu kan harus menanjaki jalan setapak ya, melalui bukit-bukit itu yang membelah gunung itu kan dia harus berjalan kaki ke situ. Itu kejadiannya sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia berjalan, nah tepat di gubuk kebun cengkeh tersebut dia mendengar suara orang yang beraktivitas. Ada suara anak kecil, ada suara ibu-ibu seperti sedang mengobrol ataupun sedang memasak, ibunya sedang memasak, ya layaknya aktivitas harian dalam rumah tangga lah. Tetapi yang membuat dia penasaran, kok ramai gitu kan, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian dapat sekitar 3 hari, kemudian dia kembali ke bawah melewati jalan yang sama. Muncullah rasa penasaran pada saat dia melewati tepat kejadian yang dia dengar kemarin. Akhirnya dia turun, dia masuk ke perkebunan itu, kemudian dia melihat langsung kebun tersebut, gubuk tersebut, dan di situ dia langsung merinding, teman-teman. Kenapa merinding? Ternyata gubuk itu kosong dan sama sekali tidak ada penghuninya. Dari kejadian itu dia sampai tidak pernah berani lewat tepat di lokasi tersebut sebelum maghrib. Itu ya teman-teman ceritanya. Jadi memang sampai detik ini masih menjadi misteri ya, ataupun katakanlah rasa penasaran, ada apa sih di balik itu semua. Tetapi sampai detik ini juga belum ada orang ataupun tokoh-tokoh pelaku supranatural yang berani melakukan semacam ekspedisi ataupun ya yang biasa kayak apa itu uka-uka gitu kan, kalau yang zaman dulu itu di acara TV itu belum ada yang berani, karena pastinya akan ada ongkos yang harus dibayar. Oke ya, mungkin itu aja dari gue ya teman-teman. Gue hanya sekedar bercerita, dan itu gue sendiri kebetulan asli orang daerah situ. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, dan gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.